Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatiri Putra ingin menjelaskan tentang jurnal referensi buku 2 dalam matkul komunikasi data dan jaringan komputer. Ini ada chapter 1, yaitu komunikasi data dan jaringan mengubah cara kita melakukan bisnis dan cara kita hidup. Keputusan bisnis baru dibuat lebih cepat dan para pengambil keputusan memerlukan akses langsung ke informasi yang akurat. Kenapa tunggu seminggu untuk laporan itu dari Jerman untuk datang melalui pos, ketika bisa muncul? Hampir secara instan jaringan komputer, bisnis ini sangat tergantung pada jaringan komputer dan internet network. Komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Agar komunikasi data terjadi, perangkat yang berkomunikasi harus menjadi bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi perangkat keras atau peralatan fisik dan perangkat lunak atau program. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik dasar: pengiriman, akurasi, ketepatan, waktu, dan jita. Pengiriman sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang benar. Data harus diterima oleh perangkat atau pengguna yang dimaksud dan hanya oleh perangkat atau pengguna tersebut. Akurasi, sistem harus mengirimkan data secara akurat. Data yang telah diubah dalam transmisi dan tidak diperbaiki tidak dapat digunakan. Ketepatan waktu, sistem harus mengirimkan data dalam tepat waktu. Data yang dikirimkan terlambat tidak akan berguna. Jitter, mengacu pada variasi dalam waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Representasi data. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk seperti teks, angka, gambar, audio, dan video. Teks. Dalam komunikasi data, teks direpresentasikan sebagai pola bit, suatu ukuran bit atau OS atau is. Kumpulan pola bit yang berbeda telah dirancang untuk mewakili simbol teks. Angka. Bilangan juga diwakili oleh pola bit, namun kode seperti ASCII tidak digunakan untuk mewakili angka. 3. Gambar. Gambar juga diwakili oleh pola bit dalam bentuknya yang paling sederhana. Gambar terdiri dari matriks piksel atau elemen gambar di mana setiap piksel adalah titik kecil. Ukuran piksel tergantung pada resolusi. Audio mengacu pada rekaman atau penyiaran suara atau musik. Audio pada dasarnya berbeda dari teks, angka, atau gambar. Yang kelima ada video, mengacu pada perekaman atau penyiaran gambar atau film. Video dapat diproduksi sebagai entitas berkelanjutan. Networks, jaringan adalah seperangkat atau sering disebut dengan node yang terhubung oleh tautan komunikasi. Node dapat berupa komputer, printer, atau perangkat lain yang mampu mengirim dan atau menerima data yang dihasilkan oleh node lain di jaringan. Distribute processing, sebagai besar jaringan menggunakan pemrosesan terdistribusi, di mana tugas dibagi di antara beberapa komputer, alih-alih satu mesin besar tunggal yang bertanggung jawab untuk semua aspek dari suatu proses. Komputer yang terpisah, biasanya komputer pribadi atau stasiun kerja, menangani subset. Kriteria jaringan harus dapat memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Yang paling penting dari ini adalah kinerja, keandalan, dan keamanan. Performa atau kinerja dapat diukur dengan banyak cara, termasuk waktu transit dan waktu respons. Waktu transit adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk pesan untuk melakukan perjalanan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Keandalan. Selain akurasi pengiriman, keandalan jaringan diukur dengan frekuensi kegagalan, waktu yang dibutuhkan tautan untuk pulih dari kegagalan, dan ketahanan jaringan dalam bencana. Keamanan. Masalah keamanan jaringan termasuk melindungi data dari akses tidak sah, melindungi data dari kerusakan, dan pengembangan, dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk pemulihan dari pelanggaran dan kehilangan data. Di sini ada bab 2, model jaringan. Jaringan adalah komunikasi perangkat keras dan lunak
yang mengirimkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Perangkat keras terdiri dari peralatan fisik yang membawa sinyal dari satu titik ke jaringan ke titik lainnya. Layer text, pengirim, penerima, dan operator. Kami memiliki pengirim, penerima, dan operator yang mengangkut suara itu. Ada hierarki tugas, yang itu ada di situs menjual. Aktivitas yang terjadi di situs pengirim. 1. Lapisan yang lebih tinggi. Pengirim menulis surat, memasukkan surat ke dalam amplop, menulis alamat pengirim dan penerima, dan memasukkan surat ke kotak surat. 2. Lapisan tengah. Surat itu diambil oleh kurir surat dan dikirim ke kantor pos. Yang ketiga, lapisan bawah. Surat itu disortir di kantor pos. Pembawa mengangkut surat itu. 011 The Way. Surat itu kemudian menuju ke penerima dalam perjalanan ke kantor pos. Tempat penerima surat itu mungkin benar-benar pergi melalui kantor pusat. Yang ketiga ada di situs penerima. Lapisan bawah mengangkut surat ke kantor pos. Lapisan tengah, surat itu disortir dan dikirim ke kotak surat penerima. Lapisan yang lebih tinggi, penerima mengambil surat itu, membuka amplop dan membacanya. Ada model OSI. Model OSI didirikan pada tahun 1947. Organisasi Standar Internasional atau ISO adalah badan multinasional yang didedikasikan untuk perjanjian seluruh dunia mengenai standar internasional. Standar ISO yang mencakup semua aspek komunikasi jaringan adalah interkoneksi sistem terbuka. Model ini pertama kali diperkenalkan pada akhir 1970-an. Sistem terbuka adalah seperangkat protokol yang memungkinkan dua sistem yang berbeda untuk berkomunikasi terlepas dari arsitektur yang mendasarinya. Peer-to-peer process. Pada lapisan fisik, komunikasi bersifat langsung. Perangkat A mengirimkan aliran bit ke perangkat B melalui not perantara. Pada lapisan yang lebih tinggi, bagaimanapun komunikasi harus bergerak turun melalui lapisan pada perangkat A ke perangkat B dan kemudian kembali melalui lapisan. Setiap lapisan pada perangkat pengirim menambahkan informasinya sendiri ke pesan yang diterimanya dari layer tepat di atasnya dan meneruskan seluruh paket ke layer di tempat di bawahnya. Chapter 3 ada data dan sinyal. Salah satu fungsi utama dari lapisan fisik adalah untuk memindahkan data dalam bentuk sinyal elektromagnetik melintasi media transmisi. Apakah Anda mengumpulkan statistik numerik dari komputer lain, mengirim gambar animasi dari workstation desain, atau menyebabkan bel berdering di pusat kontrol yang jauh? Anda bekerja dengan transmisi data melalui koneksi jaringan. Analog dan digital. Data dapat berupa analog dan atau digital. Istilah data analog mengacu pada informasi yang berkelanjutan. Data digital mengacu pada informasi yang memiliki status diskrit. Misalnya, jam analog yang memiliki jam, menit, dan jarum detik memberikan informasi dalam bentuk kontinu. Gerakan tangan terus-menerus di sisi lain. Jam digital melaporkan jam dan menit akan berubah tiba-tiba dari 8/5 menjadi 8/6. Sinyal analog dan sinyal digital. Seperti data yang diwakilkannya, sinyal dapat berupa analog atau digital. Sinyal analog memiliki banyak tingkat entitas selama proses waktu yang tak terbatas. Saat gelombang bergerak dari nilai A ke nilai B, ia melewati dan menyertakan sejumlah nilai yang tak terbatas di sepanjang jalurnya. Sinyal digital di sisi lain hanya dapat memiliki sejumlah nilai yang ditentukan, meskipun setiap nilai dapat berupa angka berapapun, seringkali sederhana 1 dan 0. Sinyal analog periodik. Sinyal analog periodik dapat diklasifikasikan sebagai sederhana atau komposit sinyal analog periodik sederhana. Gelombang sinus dapat diurai menjadi sinyal yang lebih sederhana. Sinyal analog periodik komposit terdiri dari beberapa gelombang sinus. Gelombang sinus adalah bentuk paling mendasar dari sinyal analog periodik. Ketika kita memvisualkannya sebagai kurva bersosialisasi sederhana, perubahannya selama siklus adalah halus dan konsisten. Aliran yang terus-menerus bergulir menunjukkan gelombang sinus.
Sinyal digital. Selain diwakili oleh sinyal analog, informasi juga dapat diwakili oleh sinyal digital. Misalnya, 1 dapat dikodekan sebagai tegangan positif dan 0 sebagai tegangan 0. Sinyal digital dapat memiliki lebih dari 2 level. Dalam hal ini, kami dapat mengirim lebih dari 1 bit untuk setiap level, menunjukkan 2 sinyal, satu dengan 2 level dan lainnya dengan 4. Sekian dari saya, Muhammad Al-Fatiri Putra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.